Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita diberikan keimanan dan ihsan. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab ridho. Mungkin di Indonesia, orang jarang menggunakan kata ridho. Biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih ke urusan niat kita ketika kita beribadah kepada Allah. Cuman kita sering bilang, kalau ada yang sedang dapat musibah, ikhlasin aja. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah mungkin bisa menggunakan kata ikhlas. Akan tetapi, kalau mengenai ketentuan Allah di dalam hidup kita atau takdir Allah di dalam hidup kita, maka kata yang lebih tepat adalah ridho. Jadi, apabila kita melihat teman kita yang sedang tertimpa musibah, nasihat kita sebaiknya adalah, ini ketentuan Allah, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Kalimat mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya menunjukkan kalimat ridho, atau dalam bahasa lainnya mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya. Hari ini kita akan belajar tentang bab ridho, apa saja sih bentuk-bentuk ridho dan seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang-orang yang ridho. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr tersebut merupakan panggilan kepada orang-orang yang ridho. Ketika dicabut ruhnya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit. Bahkan Allah menggambarkannya dalam Quran surat Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafattis saqu bis-saq. Itu merupakan ayat gambaran terhadap orang ketika sakaratul maut. Ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan, tiba-tiba ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan kamu hari ini? Dia langsung menyadari, sudah tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia. Dan dia mulai mengerti, wa dhanna annahu al-firaq, itulah waktu perpisahan. Dia hanya bisa menatap wajah keluarga yang dia sayangi untuk terakhir kalinya, dan setelah itu dia akan meninggalkan mereka. Wattafatis saqu bis-saq, dan tiba-tiba betisnya menjadi bertaut menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapa dia? Orang yang Allah panggil dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yakni orang yang bisa tenang menyambut kematian. Mutmainnah yang artinya hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang radiyatan, orang-orang yang ridho, orang-orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Nah, maka dari itu adalah pentingnya sifat ridho dalam kehidupan kita. Jika kita tidak menanamkan sifat ridho dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu dia selalu protes dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa engkau tidak adil? Itu merupakan kalimat-kalimat orang yang kufur, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ia menghabiskan waktu di hidupnya dengan protes kepada Allah tentang keputusan Allah, kehendak Allah, maka ketika akhir hayatnya ia menjadi seorang yang paling gelisah, paling tersiksa pada saat sakaratul maut. Jadi salah satu keistimewaan ridho adalah melahirkan rasa tenang di hati. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang mengusik perasaan kita atau membuat kita merasa gak nyaman. Kenapa? Kuncinya adalah tumainah atau tenang. Kita terima semua ketentuannya Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa tenang, bisa ridho dengan semua ini? Karena terkadang gak semua kejadian itu bisa kita terima, gak semua yang terjadi itu kita ngerti. Caranya adalah yang pertama, berbaik sangka kepada Allah.
Bagaimana sih cara kita berbaik sangka kepada Allah? Katakanlah kepada diri kita sendiri, la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Kata kebaikan inilah yang harus kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin bahwa Allah nggak pernah pengen mendolimi hambanya. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita pengen ridho, maka katakanlah la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Sehingga dengan kalimat itu kita sudah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah sesuai prasangka hamba. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar itu. Apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, kita terima supaya apa? Supaya hati kita tenang, tidak banyak protes, dan percaya bahwa Allah tidak menyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.